Tapi izinkanlah kami mengambil makna daripada Lailatul Qadar, apakah itu hanya terjadi di sasi Ramadan sesuai dengan keterangan di dalam hukum syariah, apakah seperti itu, dan apakah itu terjadi setiap hari ganjil. Gini Pak, coba kita urai dulu tentang Lailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Ki Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pandaan Yai, yang saya tanyakan, zaman sekarang itu kan sudah susah untuk cari atau bikin gubuk dengan banyaknya perumahan atau kaplingan di sebelah-sebelah kita. Apakah bisa kita membersihkan satu kamar dalam satu rumah itu untuk meditasi atau kholwat itu? Dan yang kedua, apakah bisa seperti saya sebagai pemula murid dari Yai Mukhlason untuk berkholwat, dikarenakan kliknya saya itu seperti konsletnya lampu yang saya alami, yang saya pelajari selama istilahnya ta'lim di Yai Mukhlason. Jadi kliknya itu masih pebiar gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita masalah tempat terbatas Pak, apalagi yang ada di perkotaan. Apakah diperbolehkan atau bisa kita mengkondisikan satu kamar di rumah kita untuk melakukan kholwat? Bisa. Itulah nanti para ahli tasawuf mengatakan min asrofil majalis, tempat yang disucikan. Kalau bahasa syariat, tempat yang dibuat iktikaf, itu bahasa syariat. Dan atau lah ini kamar itu jenengan kasih gua, berarti sampai duduk entah niku dengan ukuran berapa. Jadi kamar di atas itu bisa digunakan oleh keluarga kita, cuman di bawahnya kita gunakan. Boleh seperti itu. Tapi ya gitu, ya sondok rekoso. Artinya sondok rekoso, kita butuh tenaga, butuh biaya. Lah kalau nggak ada, dan atau lakukan seperti codot di atas kamar plafon, kan bisa Pak ya? Bisa dikasih papan atau gimana. Mungkin anak sampean tidak sepaham, bapak mau gendeng ini mau jadi codot ya, nggak apa-apa, apapun termasuk tempat manapun monggo. Sebab Allah itu tidak hanya ada di pondok, di kamar, di gua, dimanapun itu Allah ada. Fa'aina matuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Nggih, saged lah. Terus yang kedua terkait biurpet iku piye? Ini loh Pak, mungkin gak mungkin, memang ya kita itu tidak sepenuhnya menjaga zikir setiap napas, dikarenakan kita itu jasad
lebih sering bersinggungan dengan urusan dunia. Sampai coba zikir yang kusebut sebagai sirul asal ini, fungsikan setiap napas keluar masuk. Aku yakin nanti tidak biurpet. Otomatis Anda nek kepingin cepat ya harus tinggalkan pergaulan secara fisik. Ya itu tadi Pak, wis nggak bisa. Misalkan yang model seperti ini nggak bisa 40 hari karena kita memang pekerjaan tiap hari. Mana itu waktu yang free sampai ini nggak kerja free, nggak apa, bisanya 1 hari 1 malam, monggo gunakan setiap waktu free itu digunakan untuk itu caranya. Lah nek kepingin sampai iku lekas cepat biar gak biurpet yo frekno kabeh dina iki. Haji hari demi hari itu kita itu free dari semua pergaulan begitu. Oke, ada lagi? Naik. Sininya mati. Masih mati. Mati Pak. Pertama, kulon percerahan terkait satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang pertama. Ingkang nomor kali terkait kalian ayat Kang dipun sampaikan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau wau Gus Mukhlasun sampun nerangaken bahwa posisi nafsu yang mendapat rahmat itu nafsul mutmainnah ini posisinya kan masih belum, posisinya masih posisi dipanggil Gus, artinya belum sampai kepada radiyatan mardiyah fatkuli fi ibadi jannati. Kula nyuwun keterangan menika Gus. Menika matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Ini ayat jikalau kita telan secara syariah pasti masih ada dua, masih ada yang menciptakan dan juga ada yang diciptakan. Kalau hidup ada yang maha hidup, ada sesuatu yang mati dihidupkan, berarti hidup kecil, mungkin begitu. Berarti masih ada hidup dua. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Memang itulah Pak pemahaman hukum syariah supaya kaum itu mau untuk usaha dan ikhtiar. Secara logika nasi sudah di depan saya. Jikalau saya tidak mau mengambilnya, berupaya usaha untuk mengambil, maka saya lapar tetaplah. Logika bisa diterima Pak. Logika memang benar. Akhirnya munculnya satu ikhtiar usaha itu ada di situ. Tapi apakah kita harus berhenti di situ? Kalau kita berhenti, bagaimana
seruan Rasulullah, seruan Allah terhadap kita untuk mengesahkan Allah. Nah inilah yang jarang mau dibahas atau bahkan tidak pernah dibahas. Akhirnya kita hanya memakai sistem satu saja secara akal, tapi satu iman tidak ada. Tidak ada. Lah, kalau kita tarik dari sisi iman lewat dinut tauhid, maka ayat ini mengandung pengertian innallaha. Allah ini, tak keluangan nih Pak ya, antara Allah dengan bi anfusihim. Bi anfusihim. Anfus itu kan dari nun fa sin. Berhubung di sini kembalinya marjeknya kepada kaum, pakai hum. Mana? Diartikan bi anfusihim, yaitu golongannya kaum itu. Terus sekarang kalau kami tarik antara dari sisi hakikat antara Allah nama dengan nafsu, apa bedanya? Itu kalau masih nama, masih di luar, itu namanya makhluk. Loh Gus, berarti Allah itu makhluk. Kalau sebatas nama, ya. Khalik yang dimaksud itu bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Aku yang mana? Aku yakin semakin lama jenengan kegelisahan, kebingungan nanti akan terjawab. Terjawablah. Terus kalau antara nama Allah dengan nama anfusihim, hidup di dalamnya siapa? Halo, inilah keahatan Allah. Kalau ruhaniyah jenengan mandang loh ya, terhadap sesuatu yang tidak bisa kau sebut di dalam Allah nama, di dalam nama Allah dan di dalam nama nafsu anfusihim, nggak bisa ngomong kau. Oh kita akad itu. Berarti yang berubah siapa bos? Allah dah. Inilah iman ketauhidan yang murni itu di situ. Dan ketika saat iman ini disampaikan oleh al-halat, berbunyi ana al-haq la fi jubati illallah, apa yang terjadi? Wa aksaruhum, kebanyakan mereka mengatakan dzalika dhalalatun, sesat, karena nggak paham. Masa sih Allah iku makhluk? Lah ngoten nggih. Masa sih nafsu iku Allah? Wis nek kayak ngene Pak, wis daripada gegeran ya gak usah diterusno, wis tinggal rokokan ae mbak nyantai. Jadi Pak, ini kacamata syariat sudah benar, karena kacamata syariat memandang makhluknya, zahirnya, memandang makhluknya. Sehingga di situ mesti ada dua, ada Allah, ada kaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau tidak kaum itu sendiri yang merubah. Berarti kalau kita sikapi dari sisi syariat, terkesan makhluk ini punya daya upaya
bisa merubah nasib. Inilah Pak, mohon maaf, wajib muncul ikhtiar usaha di dalam hukum syariat itu di situ, dan itu tidak salah. Tapi kalau kita sikapi dari sisi kacamata ahad atau hakikat, beda Pak. Sudah tidak ada yang lain, karena pandangan ruhaniyah mubasyirah itu tidak memandang makhluknya, tetapi memandang kholiknya. Kholik di dalam Allah, kholik di dalam anfusihim. Istilah gampangane, klason itu tidak akan pernah bisa duduk di sini bertausiah manakala tidak ada kholik dalam diri klason. Jelas nggih? Terus mengapa Anda kok memuliakan klason, memuji klason? Puja dan pujilah sebenarnya yang dipuja itu. Apa sing klason puja dan pujinya iki? Sing tak puja, sing tak puji ya kuwi. Sama apa yang dikatakan Rasulullah. Kamu sama saja dengan saya. Mengapa kamu menyembah, memuji aku dan mempunyai keimanan bahwasanya aku yang memberikan petunjuk, padahal yang memberikan petunjuk adalah Allah. Buka di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Iya, 56. Al-Qasas ayat 56. Innaka, sesungguhnya kaum Muhammad, ikulah tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Iku langsung Muhammad loh Pak, gak tember-tember toh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi, tidak bisa kau itu memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai. Berarti orang dekat. Orang dekat. Umpama guru nang murid, umpama nabi atau rasul nang umat, nggak bisa. Lah terus siapa? Lah wong nyatanya yang memberikan petunjuk keilmuan itu Muhammad. Iku lho Pak, kucluke awak dhewe. Melihat makhluknya dengan ainul basyariyah kita. Sedangkan ainul basyirah, mata hati imanmu, tidak mau melihat hidup yang ada di diri Muhammad. Inilah persoalannya yang menjadikan kita selamanya buta terhadap Allah. Satu, ilmunya gak dijelaskan. Nomor dua, malah Anda ditarik untuk beriman pada makhluk. Ini namanya dzil mudil, sesat dan aku iki buta Pak, jenengan iki wuto semuanya. Ayo melo aku nang dison, ae nang alun-alun. Alun-alun iki ning ndi to Son? Wis tah nganu to aku. Kula mboten saged bilang oh di sana. Aku tahu nggak bisa. Wong saya buta. Lah terus saya nggak bisa melihat ngene Son. Kecokno kanca liyane. Kau wecokan Pak sampean. Ya iku jeneng gecokan sarung. Saya berangkat, yang di depan siapa? Misalnya kula mohon Kang, wis tak gecoki. Aku buta. Mesti mlakuku ngawur, Pak.
ngawur. Iki BE di depan ada tai sapi mesti tabrak. Wis tah, sampean jawab dengan akal, sedikit akal, gak usah hati, akal ya. Saya dengan jenengan bisakah sampai alun-alun? Nek pancen bisa, aku wani ketokan manuk. Ayo, lu temenan. Akal siapapun jawab tidak akan pernah bisa. Loh iku ada orang sulapan nih kalau Pak, tahu sulapan ya? Dicawancang seret gitu. Terus mbuh triknya apa? Sampean iku gak ngerti iku ono trike sing sampean gak ngerti. Masih merem kok yo iso bedek iki abang iki jo lho ono trike Pak. Niku namanya ilmu sanjipa. 378 iku ilmu sanjipa. Nggih. Ngapusi ya kan. Kula niki wis ning LP ku Lalang Buana Pak. Ketemu wong sing model koyok ngunu. Koyoke nyata iya, pungkasannya ada trik yang kita tidak tahu. Yo kok ero yo. Padahal ketutup. Ternyata ada trik sendiri. Bapak Ibu sama ruhaniyah kita tatkala buta pada Allah, saya mengajak jenengan untuk kepada Allah, saya giring, saya tuntun, nggak bisa. Oke, kita teruskan. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang dekat kamu. Lah terus siapa? Walakinnallaha lan tetapine utawi Allah iku yahdi kang bisa aweh petunjuk sapa Allah man terhadap orang yasya'u kang menghendaki sapa Allah ing man. Ini berarti di balik Muhammad itu ada Allah. Ngoten lho, paham ya? Jadi Muhammad makhluk ini sampai kapanpun tidak bisa. Nggak bisa menolong, nggak bisa mensyafaati. Bila mana Allah tidak salurkan syafaat terhadap Muhammad. Jelas nggih? Padha ambek ngeten, Mbak, tak kasih tahu. Ada seseorang yang tidak percaya wujudnya Allah. Ini. Itu dia ke tengah lautan, bawa perahu. Oke. Di situ diombang-ambingkan oleh ombak. Mau jatuh. Bahkan sudah jatuh. Tapi belum tenggelam. Ada nelayan datang. Duk. Menolong. Dia bilang, aku nggak mau minta tolong kecuali Tuhan Allah. Dia nggak percaya kalau adanya Allah, adanya Tuhan. Kalau tidak Tuhan yang menolong saya tidak mau. Kembalilah nelayan pulang. Lagi Pak, ada orang yang ingin menaklukkan benua. Nah, perempuan pisan, ya. Ketemu, ditolong, nggak mau. Saya tidak mau ditolong siapa-siapa. Saya hanya mau ditolong oleh Tuhan. Oke, anak yang nelayar tadi meninggalkan seret. 3 hari jangkep, tenggelam, mati. Terus ditanya, mengapa kamu dulu? Iki di alam lain. Umpama Allah yang bertanya, hai fulan, mengapa dulu kamu itu ditolong Allah nggak mau? Mengapa?
Saya hanya ingin ditolong Tuhan, ditolong Allah. Mana? Terus dijawab oleh Allah, ingatkah kau ada nelayan 2 kali menolongmu, kamu tidak mau? Gara-gara si korban ini tadi tidak bisa melihat Allahnya di dalam diri si nelayan. Itu adalah utusanku untuk menolong awakmu. Berhubung kau melihat makhluknya, melihat Muhammadnya, melihat utusannya, ya otomatis kau menolak. Kau menolak atas pertolonganku. Sesungguhnya aku sih nolong. Ini Pak, 2 kali saya mengutus utusaku untuk menolong dirimu, tapi kamu yang tidak mau. Sebab kau melihat makhluknya. Artinya apa Pak? Gini loh Pak, ketika saat hati kita, mata itu masih ada gambar makhluk ya, jangan harap nyatanya Allah. Paham ya? Ketika hati kita basiroh ini beriman gambar makhluk, maka tak akan tampak nyatanya Allah. Yes. Jadi kembali kepada pertanyaan, jikalau kita masih melihat makhluk, maka kita akan menuduh kalau Allah kongsi dengan usaha ikhtiarnya makhluk. Yang kedua, terkait ayat tatmainnul qulub, ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika posisi memang Pak, jiwa itu dipanggil karena ruhaniyah itu belum ada di dalam, masih ada di luar. Akhirnya tidak disebut ruh, tapi disebut nafsul mutmainnah, jiwa yang damai. Mengapa damai? Karena jenengan sudah nerima ajaran dinut tauhid. Makanya jenengan kalau sudah hati Anda menerima ajaran dinut tauhid, beda Pak, beda. Jenengan tahu kebenaran yang bagaimana. Antara batil dengan hak sudah tahu. Ini belum melakukan padahal. Belum melakukan khalwat atau jenengan belum melakukan zikir. Tapi sudah paham tentang dinut tauhid, mesti dalam hati sampai ada kesejukan. Kesejukan. Sehingga bisa membedakan mana hak dengan batil. Pasti berbeda Pak. Sebelum Anda hati menerima dinut tauhid, sesudah beda Pak. Dalam rangka menghadapi problematika kehidupan dunia, beda sekali. Apa sama antara orang buta dengan orang yang tidak buta? Jelas nggak sama. Apakah sama antara orang bodoh dengan orang mengerti? Tidak sama. Apakah sama orang yang gelap dengan orang yang terang? Jelas tidak sama. Apalagi jenengan teruskan di dalam tindakan khalwat nanti. Itu pasti. Lah, berhubung si ruh kita itu belum melakukan tindakan kembali, maka dipanggil nafsul mutmainnah. Radhiyatam mardiyah, kembalimu itu tidak hanya jenengan ikhlas ridho melepaskan apa yang dititipkan Allah yang tadinya kita aku-aku, itu kita lepaskan, dan juga rasa keakuan diri ini sudah tidak ada. Itulah disebut radhiyatam mardiyah. Kalau sudah begitu, fadkhuli, masuklah, fadkhuli, masuklah kau fi ibadi wadkhuli jannati, ku masukkan kau di dalam golongan hambaku, yaitu golongan yang masuk surga. Itu artinya apa? Jenengan itu kedamaian akan bertemu.
menemukan kedamaian yang hakiki, itulah alam yang baqo, itulah alam yang kekal, yaitu alam pertemuan. Ada lagi? Perempuan, silakan. Ayo. Gak apa-apa, perempuan selalu ngantuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi? Saking Jalatunda Nyetis. Jalatunda. Gedangan Jalatunda Mojokerto. Jetis, Kecamatan Jetis. Oh, ada di situ desa Jalatunda. Oke, monggo Bu. Yang saya pertanyakan, gimana solusinya Gus untuk ketenangan hidup? Saya merasa itu banyak cobaan gitu. Iya, soalnya yang saya hadapi itu banyak sekali Gus penderitaan, sakit-sakitan juga gitu loh. Saya pengen ketenangan hati dalam keluarga juga dalam masyarakat. Pun matur mawon Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Selagi kita itu ruhaniyah terkurung di dalam jasmaniyah, pasti ujian iku bertubi-tubi. Tidak dari suami istri, anak. Terlepas suami istri, anak, kebutuhan. Loh, memang kita tidak bisa untuk menolak, Bu. Nggak bisa. Kalau kita ingin untuk tidak ada ujian, mohon maaf, manuke kudu lepas sangka sangkar. Berarti kurungan manuk itu sampean rusak. Kemudian burungnya udah wis. Kholwat iki termasuk jawaban. Nggih. Termasuk jawaban Ashabul Kahfi atau Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, tinggalkan semuanya. Baik secara jasmani, lebih-lebih secara rohani, kita tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun. Baik secara jasmani, lebih-lebih rohani. Iku tadi, ono kamar, ojo metu. Walaupun ada orang dodok-dodok, yujah, wai arisan, ben telinga sampen nggak dengar, sampen sumpeli kapas, nggak dengar toh. Tapi yang jenengan bilang sama suami atau anak, tolong yo ojo diganggu aku, gedene 40 dina 40 wengi. Sing bapak iku berancah, tolong ojo berancah. Ngertos berancah? Wong Medan mboten apa cara bahasa Indonesia ini berancah, Pak? Birahinya besar, gitu. Mas tolong preise. Lho ono apa? Kolter. Kolter kan membersihkan, gitu. Preise. Mboten apa-apa. Sing penting jenengan jawab biar nggak ada salah paham. Oh iki gara-gara ngaji nang klason. Lah bojongku nek kudu Arab terus ya apa?
gampang Pak, untuk menurunkan nafsu birahi gampang. Jenengan nek purun sampean putul manuk sampean. Loh nggih, estu sampean putul. Iki jan top markotop. Sampean tanya pada istri saya, wis tak potong separuh iki. Jadi karindase tok tipi-tipi. Sampean tanya, top markotop, nek gak percaya buktekno. Tapi jangan mengatakan aku dikongkon Gus, ojo ngono. Kan tak kei solusi. Nek cara Rasulullah ngkei solusi gampang. Poso. Luwekno wetengmu, seringlah lapar. Tapi ada Pak orang yang kelainan. Semakin lapar, semakin nebyak-nebyak. Ada seperti itu. Loh wis nek seperti itu Pak, solusi ini hanya satu, pedoten. Wis. Mari nek gak percaya, mari. Nggih. Jadi Bu, nggak bisa Bu kita akan menghindari ujian dari Allah itu selama kita masih berinteraksi dengan urusan dunia. Istilah kalau kita masih hidup di dunia pasti bertubi-tubi. Ingat, semakin nyun sewu, semakin Anda derajat ruhaniyahmu di mata Allah semakin besar, berhubung jenengan ini melakukan sistem seperti Rasulullah, maka semakin besarlah ujian Anda. Nggih, rapopo. Wis, urusan ujian yang datang bertubi-tubi jangan dihitung. Yang jelas bagaimana kita lolos dari ujian. Hanya itu. Bagaimana? Fastaqamu. Kalau hadis fastaqim. Gejo irapet taline Allah. Zikir iku. Baru jenengan bisa lolos. Gampang Gus ngomong. Wis, gak usah dibalen-balen ini kok. Memang seperti mudah, tapi kalau sudah terbiasa kita untuk berzikir akan jadi mudah. Nggih. Ada lagi ibu-ibu, mesti santai entek nih Ibu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, seperti yang disampaikan tadi dalam kita menjalankan kholwat, di situ ada sampai kepada musyahadah atau pertemuan kita dengan Allah. Yang di situ nanti kita juga nggak tahu akan kembali atau kita akan terus. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mohon maaf Gus, menikah masih terikat kepada makhluk. Apakah sebelum kita melakukan kholwat sebaiknya kita juga berwasiat kepada keluarga kita untuk hubungan kita kepada sesama manusia, hablum minan nas, yang di situ kita ada tanggung jawab kepada sesama manusia. Mengadakan apa? Wasiat. Wasiat. Iya, sebelum kita berkholwat. Kemudian yang kedua, dengan perjalanan kholwat seperti itu tadi, bolehkah juga difahami atau dimaksudkan bahwa kholwat itu juga sebagai ajang pembersihan diri atau pertobatan kita atas dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalwat bisa diterjemahkan seperti itu, bahwasannya kita sudah meninggalkan dunia, otomatis berwasiat itu boleh. Barangkali jenengan betul-betul tidak dikembali, akhirnya Pak Mudin nang corong innalillahi wa inna ilaihi. Boleh, dan itu perlu, penting.
Bisa khalwat diartikan kita sudah tinggalkan selain Allah. Dalam bentuk di dunia ini kita menuju pada Allah, bertemu kematian, bisa. Memang Pak Bu, intinya khalwat adalah bebersih diri dari kotoran-kotoran yang mengotori hati. Yakfur bitawuti wa yu'min billah. Tinggalkanlah iman-iman selain Allah tadi. Jikalau kau betul-betul meninggalkan hal itu, maka wa yu'min billah, imanmu pasti hanya pada Allah. Bahasa pertemuan, jikalau kau tinggalkan selain Allah, maka kau akan bertemu Allah. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur pasti kau tinggalkan. Siapa yang hatinya semakin pada Tuhannya, maka hatinya akan semakin jauh meninggalkan perkara dunia. Coba sampai berzikir terus, nantikan hatimu akan bisa melepaskan cintanya terhadap selain Allah, itu pasti. Nggih. Masih ada Ibu? Cukup? Yang tobat? Oh ya, apakah khalwat itu bisa diartikan sebagai taubatan nasuhan? Memang betul. Taubat, hati sampean tidak akan beriman pada selain Allah yang sudah kita imani sejak dulu tadi, ya dah? Otomatis inilah yang disebut taubatan nasuha. Taubat yang murni, tidak akan syirik, tidak akan beriman, tidak akan bermaksiat hati ini pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Monggo. Nama saya Agus Tulus dari Trenggalek Munjungan, Pak. Yang saya tanyakan pada Gus, saya sebulan yang lalu ke sini, Gus, akan menemui Gus Klason, tapi tidak bisa ketemu karena keadaan mungkin ya. Lalu saya ketemu dengan Gus Jen, adik Gus Klason. Lalu saya diarahkan untuk nanti saja, sabar Pak, ya gitu. Tapi saya sambil mencari pondokan, Pak, pondokan rumah kosong. Ternyata saya dibantu Gus Jen bisa mendapatkan rumah kosong di sebelah timur ini, Pak. Itu. Untuk itu, mbok bilih ada saudara saya dari Trenggalek yang ingin bergabung dengan saya, bisa. Saya di musola Poncotan itu, satu rumah penuh, kamarnya 3, masih saya pakai 1, tinggal 2 dan yang lain masih ada. Itu pertama. Terus yang saya tanyakan, Gus, gandeng saya tadi sudah kontrak rumah 1 bulan Ramadan ini ya. Lalu besok itu sudah selesai. Lalu saya ingin kholwat di sini selama bulan Ramadan. Terus saya teruskan di rumah saya. Jadi 2 tahap, 20 dina apa berapa gitu ya. Itu bisa atau tidak? 1. Yang kedua, atau saya karena jauh di pesisir kidul, saya harus pulang ke rumah 2 dino lagi teko, kira-kira gitu. Itulah ya, saya terus sing ngenteni 2 dino, gek leren ke sedina 2 dino, lagi kholwat di rumah. Itu bisa apa tidak? Yang ketiga, kalau tadi jiwa itu adalah roh yang belum suci. Kalau nyawa itu apa, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan yang pertama, boleh dimanapun jenengan berkholwat, disilahkan. Disilahkan. Sebab
dimanapun tempat itu tempatnya Allah. Allah pun juga ada di Trenggalek, juga di Mojokerto. Dan Allahnya itu sama, tapi bukan dua. Sama tapi bukan dua. Jadi di sini selama Ramadan silakan, terlepas Ramadan diteruskan di rumah nggih monggo. Monggo. Dan atau apakah boleh wong perjalanan itu jauh? Jenengan itu nanti 2 hari baru nyampe di rumah. Jikalau yang sampean maksud itu pelepasan diri dari pengaruh-pengaruh dunia secara ruhaniah, jenengan berangkat dari Mojokerto untuk ke Trenggalek, di tengah jalan jenengan ini loh, di situ ada Allah enggak? Ada tak? Di tengah jalan ini loh. Sebetulnya ini tidak dikatakan terputus. Manakala hati panjenengan ikut tetap memegang tali Allah. Cuman yang dikatakan terputus itu pergaulan dari seseorang atau makhluk, nggak apa-apa. Sama dengan besok ketika habis baiat itu kan hati langsung wajib khalwat menuju dan bertemu Allah. Loh jenengan pulang, ini kan secara dohiriah kan dereng belum disebut khalwat toh. Tapi ruhaniah sampean disebut khalwat. Karena jenengan mulai saat itu sampai nyampe di rumah, di sini hati jenengan selalu berzikir. Lah. Jadi walaupun secara jasmani ikut terputus, tapi secara rohani jenengan tidak terputus. Lu lali ya. Kang iku mau nendalan pas nemu duit ombyoan lali. Lah, kuwi lali gak zikir iku aslinya gak pengen. Tadi saya katakan, aslinya jenengan itu selalu ingin memegang tali terus pada Allah supaya selalu connect. Tapi Allah berkata lain. Bosok kita melihat duit ombyoan lupa. Gini aja, gak usah repot-repot. Yang membuat Anda lupa siapa? Jangan ngomong nafsu loh ya. Memang koyoke prosesnya nafsu. Nafsu ngalihkan pandangan hati sampean dari Allah menuju uang tadi. Berarti kau menuduh nafsu bisa. Sampean harus tahu siapa yang mengendalikan nafsu. Loh penak nek ngene. Penak. Jadi boleh Pak, walaupun itu secara jasmani terpotong 2 hari lah, katakan secara jasmani jenengan itu tidak berkholwat, tapi secara rohani tetap kholwat. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ada yang kedua tadi. Ketiga. Oh nyawa. Terus kalau jiwa itu ruh yang belum suci, terus bagaimana nyawa? Ini Pak, nyawa itu basa Jawa Pak, nyawa. Qur'ane ruh. Sama. Nyawa ya ruh, ruh ya nyawa. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dari Sumeneb, Gus.
mau menyampaikan atau bertanya tentang yang pengertian yang saya dapat, bahwa kita melakukan riyadhah besok itu setelah baiat atau kolwat, Gus kan ngasih waktu 40 hari, di mana saya tangkap tujuan kolwat untuk wusul kita nyampe ke alam musyahadah. Seandainya kita dipercepat oleh Allah, mungkin dalam waktu 3 hari atau 10 hari kita udah wusul, itu selanjutnya apa kita terus melakukan dzikir khusus selama sampai 40 hari atau kayak gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jawaban ini dibuka di dalam surah Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr. Surat keberapa Pak itu Pak? Tolong dibantu. Al-Hijr. Surat ke-15. Oke. Dibuka ayat yang ke-99. Surat yang terakhir, ayat yang terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini proses Rasulullah ketika menyampaikan dinul haq. Terus Rasulullah itu mendapatkan cacian dari umat. Terus Rasulullah di dalam dadanya itu terasa sempit. Itu ayat 97. Walaqad na'lamu lan yepti temen-temen ngerti sapa ingsun Allah annaka ing sak temene sira Muhammad iku yadhiku sadruhu, iku yadhiku rupek sempit apa sadruhu dodo ira Muhammad, maksudnya ati. Bima sebab apa yakulu kang dong ucap sopo umat. Apa ucapane? Menolak adanya dinut tauhid. Mereka itu podo mencaci Rasulullah ketika saat Rasulullah itu menyampaikan tentang menyembah yang benar, menyampaikan dinul haq. Tapi akhirnya Allah mengatakan terhadap Rasulullah fasabbih bihamdi rabbika, bersihkanlah Muhammad hatimu itu dari gambar-gambar makhluk yang mencaci. Artinya lihatlah di situ ada saya yang membuat hal itu terjadi. Wakun minas sajidin, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud. Sampai kapan? Fa'bud, sembahan, nyembah sira rabbaka ing pangeran sira hatta ya'tiyaka, sehingga teko nekani ka ing sira apa al yakinu, kematian. Artinya berarti kholwat iku sampai lah perkara berdiam diri tidak
hendak bertemu terhadap selain Allah, bisa jenengan tinggalkan. Cuman hati jenengan gak bisa melepaskan zikir terus pada Allah sampai hatal yakin. Sampai kapan? Hatta ya'tiyaka, sehingga datangnya kematian. Kalau perkara sampai ikut tinggalkan pergaulan, jenengan stop, boleh, silakan, monggo. Wong jenengan meninggalkan itu biar tidak ada yang gandoli kok, gitu. Cek mudah jenengan ikut terus, hati mengasah zikir tersebut biar tidak mudah gampang terpengaruh. Monggo, rapopo. Tapi nanti ketika saat sampai bergabung lagi, bergaul lagi terhadap selain Allah, bagaimana? Kalau nanti ditengarai kok sering kecolongan, ya bali omane. Itu menurut saya. Tapi bukan berarti jenengan tidak boleh untuk tinggalkan nggon khusus, atau jenengan bukan berarti tidak boleh untuk masuk lagi, ndak. Itu terserah Gusti Allah bimbing terhadap Anda nanti. Nanti jelas hati sampean itu dikerentek nih Allah bagaimana. Disuruh masuk lagi nggih, sampean turuti, mesti ada kerentek, Pak. Mesti ada kehendak Allah. Atau tidak, yaudah sing penting mengalirlah, enak. Nggih. Masih ada? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Semarang, Gus. Nama saya Haryanto. Saya mau bertanya, moga-moga pertanyaan saya ini artinya pertanyaan yang artinya nggak terulang gitu ya. Ini saya menanyakan terkait masalah puasa Ramadan, Gus. Jadi puasa Ramadan ini saya pikir umat Islam akan mengejar Lailatul Qadar. Saya pikir umat seluruh dunia akan ngejar itu ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang artinya malam kemuliaan. Itu mungkin secara pandangan umum artinya malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Bahkan itu sampai jadi hitung-hitungan mungkin secara syariah ya, artinya sampai ngitung 1000 bulan itu mungkin dihitung mungkin lebih daripada 80 tahun. Artinya umur umat Rasulullah plus bonus gitu ya. Jadi artinya gini, Lailatul Qadar ini artinya bagi yang beruntung mendapatkan itu, yang saya pahami artinya orang yang sudah mendapatkan hikmah dan hidayah. Artinya hikmah itu dibukakan barangkali Al-Quranul Qadim ya. Terus mungkin hidayahnya itu apakah itu suatu kewusulan? Artinya apa? Kalau memang hikmah dan hidayah itu istilahnya kan kemaripatan. Artinya umat Islam secara umum ketika mungkin 10 hari terakhir ya, bahkan dipilih hari ganjil gitu ya, itu melakukan itikaf, bahkan disuruh melakukan zikir itu ini. Artinya kalau tidak ditempuh secara hakikat makrifat, artinya itu kan sulit untuk mendapatkan kewusulan. Itu yang saya tanyakan, Dus. Artinya tolong nanti dijabarkan secara luas, secara hakikiyah itu terkait dengan Lailatul Qadar. Terus yang kedua gini, Gus, artinya kegiatan ini artinya BIMTEK ini dimulai itu bulan Ramadan. Saya hanya sekedar pengen tahu saja apakah puasa Ramadan ini dijadikan suatu thariqah atau wasilah yang seperti jalan tol agar kita nanti artinya jalan tol dengan sistem wasilun, artinya sistem wasilun seperti Rasulullah itu mungkin yang dimasukkan kegiatan itu di bulan Ramadan ini. Artinya kalau di bulan Ramadan artinya Lailatul Qadar itu yang ketiga ini. Lailatul Qadar itu berarti kalau tidak berarti di bulan Ramadan saja, kalau memang itu dari sudut pengertian dari sudut hakikiyah dan makrifat ya.
artinya bisa ditempuh setelah Ramadan juga gitu. Saya pikir itu Gus tiga pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadrin khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabb dan saterusnya. Di dalam keterangan hukum syariah terkait Lailatul Qadar itu khilaf, beda-beda pengertian atas keterjadinya Lailatul Qadar. Ada sepertiga yang terakhir, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil, malam selikur, 23, selawe, dan seterusnya. Mereka yang menggunakan hal ini, istihadnya itu dikarenakan Allah itu ganjil. Oke, sah-sah saja. Justru ada yang mengatakan bisa jadi Lailatul Qadar itu jatuh di awal bulan Ramadan. Monggo saenake panjenengan. Di situ dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung yeski wetengene 80 tahun. Monggo. Tapi izinkanlah kami mengambil makna daripada Lailatul Qadar, apakah itu hanya terjadi di sasi Ramadan sesuai dengan keterangan di dalam hukum syariah, apakah seperti itu, dan apakah itu terjadi sejak hari ganjil. Gini Pak, coba kita urai dulu tentang Lailah. Lailah Lailah arti lughat malam. Secara hakikat bukan malam seperti malam-malam ini, enggak. Sifatnya malam adalah gelap karena cahaya matahari tidak datang. Kita enggak berkata listrik, enggak. Dikatakan malam itu karena matahari itu tidak keluar, otomatis gelap. Mohon maaf, siapa yang hatinya menggelapkan perkara-perkara nurullah, cahaya matahari, nurullah berarti makhluk. Artinya gelap dari nurullah itu tidak ada dalam hati jenengan, makhluk enggak ada. Berarti iman sampean ini tidak terhadap makhluk di dalam segi aspek apapun, yang menciptakan, yang menggerakkan, yang apapun, tetapi Allah. Ini namanya Lailah. Jikalau hati yang seperti ini, maka persis seperti codot atau kelelawar. Keluarnya mesti waktu malam. Karena yang namanya codot atau kelelawar, matanya itu memakai cahaya ultraviolet. Jadi kalau ada lampu langsung peteng, gelap.
Deladap. Qadrin adalah ketetapan Allah. Berarti siapa yang hatinya makrifat pada Allah, itulah dia yang mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti tidak terikat dengan bulan, tidak terikat dengan masa. Enggak. Ingat, kita bicara tentang siwak. 1 rakaat sholat kita bersiwak, dan atau 1 sholatan kita bersiwak itu lebih baik daripada 75 sholat kita tidak pakai siwak. Dan atau sholat 1 rakaat bijuhdin iku khairun, luwih bagus daripada sholat 70 tahun jenengan iku tanpa juhud, bighairi juhdin. Apik 1 rakaat dengan juhud. Artinya apa? Berarti amaliyah sedikit jangan kau anggap boboti ringan. Jikalau amaliyah itu kau sertai hati makrifat pada, dan ini lebih baik di mata Allah, lebih berat timbangannya daripada 70 tahun kau sholat terus gak leren-leren, gak berhenti-berhenti, tapi hatimu menghadap selain. Ya wis. Oh kalau gitu 1 rakaat sing penting makrifat bar ngono gak ngono. Ya bukan begitu maksudnya. Ini adalah perbandingan gitu loh. Jadi Lailatul Qadar miturut indah ahli syuhud setiap waktu, Pak. Setiap waktu. Lebih baik 1000 bulan daripada orang-orang yang beribadah tanpa makrifat pada Allah. Dong nggih? Dong ya? Dong. Berarti kesimpulannya luweh apik biji kacang 1 bijinya daripada kulitnya 1 hektar. Kulitnya saja lebih baik 1. Ini apalagi dibanding sama-sama 1 hektare. Ibu-ibu biasanya punya ingon-ingon ayam, nggih? Ketika jenengan ngengkremke telur terhadap induk ayam, mohon maaf, ini kalau nggak ada lasnya jadi ndak? Sampai dadar enggak? Sampai dadar. Dimakan. Percuma. Lebih baik mana jenengan iki mengkremkan. Oh, pesrek mengkremkan iki. Mengekramkan telur 10 terhadap induk ayam, tapi ini semua buan. Lebih baik 1 tapi jadi. Jujur. Jenengan ojo tersinggung enggak? Wallahi lebih baik santriku mek sitok tapi dadi daripada ribuan buan kabeh. Wis, sampean sikapi dhewe. Estu. Tapi bukan berarti kita tidak ada pilihan lain. Banyak tapi lah piye carane? Lah, Nur Muhammad sudah ditaruh Allah berupa ilmu. Setelah ilmu jenengan dapatkan, yaiki Nur Muhammad, amalkan, laksanakan kholwat itu. Inilah bentuk namanya ayam itu, namanya ayam, ngengkremi telur. Sampeyan tanya, filosof mengapa induk ayam
ketika ngengkremi golek lanangan enggak? Halo, boten. Makan dia juga dikurangi, tapi satu nelek pisan ambune, masya Allah. Tapi ketika keluar dari tarangan sarangnya, petik jago oper-oper. Tapi dia tidak mau, ingin kena, lari, naik lagi dia. Artinya jenengan kalau bisa ketika kholwat ojo golek lanang. Sing lanangan ya ngono, ojo golek ibuke. Wis paham nggih? Mangan dikurangi tegese poso. Maksudnya puasa. Wis dah jaya baru enak. Gur poso weton. 1 bulan 1. Kalau apa 3 hari, oh enak. Ada yang kejam loh Pak. Mulai kholwat wajib gak makan sampai kapanpun. Tuh, golek mate ya apa? Ndak. Memang Pak Bu, puasa itu ada nilai tersendiri untuk mendorong jenengan. Termasuk jenengan selalu memegang hadas kecil dan besar. Itu juga faktor aja secara proses. Ya. Jenengan terus berzikir itu juga faktor proses. Tapi kalau sudah sampai bertemu Allah, Gusti Allah dawuh ngene. Dawuh begini. Bukan perkarane posomu, ya. Riyadhah dan zikirmu terus kamu saya tarik di musyahadah enggak, semua karena rahmatku. Iku artinya biar ketika jenengan iki kholwat gak rumongso dirimu yang melaku itu loh bos, maksudnya itu. Yes. Jadi Lailatul Qadar secara hakikat bagi ahli syuhud adalah setiap amaliyah jenengan baik mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf, ibadah yang murni atau tidak murni, jikalau nata iju husnil ahwal mingkol bin zaidin atimu makrifat, itulah Lailatul Qadar. Lala apa sampean gawe setahun pisan malam selikur, wah berangkat bojone dijak ayo nang masjid. Ana kono riya takabur iku muncul. Aduh, tak guyu ae. Ya wis babana, makome ana kono kate piye? Wis ora apa-apa. Tapi supoten ojo di situ aja, Bos. Kita sekolah SD, jangan di SD terus. Naiko, ini maksudnya. Akhlak istimaiyah boleh dibagusi, tapi naiko. Ingat akhlak ilahiyah biar betul-betul kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Islammu biar sempurna. Lanjutkan begitu. Masih ada? Monggo Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junisworo dari Mojokerto. Pertanyaan saya tadi Gus Mengelason sempat bilang bahwa kita nanti akan diberitahu mursyid kita mau apa. Artinya kita nanti mau dapat mursyid atau siapa mursyid kita, ataupun dari Pak Gus Mengelason sendiri, atau seandainya ada mursyid kita komunikasinya bagaimana? Iya Pak. Iya tadi kemudian bilang nanti akan disebut mursyid gitu katanya. Ya. Cobi alon-alon Pak, alon-alon kuping keluar tak dublek. Tadi Gus Mengelason bilang bahwa nanti kita kalau kholwat nanti tergantung mursyidnya mau nyuruh apa gitu loh. Oh gitu. Nah artinya apakah kita nanti dapat mursyid
Atau kita nanti siapa tahu mursidnya, terus komunikasinya pakai apa ya dengan mursid itu gitu. Oh, ngada komunikasi. Nggih. Mursid itu ada dua pandangan, Pak. Secara hablum minan nas, guru akhirat itu manusia. Ini sih proses lo ya. Dialah mereka, beliau-beliau itu yang mengajarkan dan memberikan petunjuk terhadap hati kita, khusus terkait bagaimana cara untuk menuju dan bertemu Allah. Khusus ilmu itu aja. Nah, disinilah nanti tergantung mursidnya sendiri-sendiri. Menyuruh kholwat berapa hari, berapa bulan, berapa hari. Satu. Nah, yang kedua, mursid secara hakikat. Mursid itu apa tuh, Pak? Sang petunjuk jalan. Sang petunjuk jalan. Secara hakikat ya urip ning dalam diri jenengan. Itulah yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti jenengan dikasih waktu berapa hari, tergantung. Yang jelas dalam hati sampean itu nanti ada bisikan atau petunjuk untuk terus lakukan. Kalau tidak, udah nanti ada di dalam hati sampean. Terus cara komunikasi terhadap mursyid bagaimana? Sekarang kembali kepada mursyid makhluk. Ya ambil HP. Ambil HP bisa, nomor sing sampean ketahui boleh, dan atau bisa bertemu secara langsung boleh. Lah, komunikasi jenengan kita kepada mursyid hakikati itu bagaimana? Dengan zikir. Dengan zikir itulah cara komunikasi jenengan kali kula pada Allah. Udah, nanti di situ ada warid. Udah. Sampeyan mengkit dengan warid itu akan memberikan petunjuk, oh gini, engko kamu gini. Beres. Sing penak cekelen mursyid secara hakikat. Pun wis penak tok niku. Nggih. Sudah cukup? Nggih. Ibu enggak ada, Bu? Sangat. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi sebelum kita tutup, besok adalah puncak dari kegiatan dasar tauhid sekaligus sebagai setrat khusus bagi pemula untuk melaksanakan kholwat. Mulai awal sampai akhir barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati jenengan, kula atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten, dan semua apa yang telah diberikan Allah pada malam hari ini berupa ilmu, kefahaman, jadilah ilmu itu yang bermanfaat ila yaumil qiyamah terhadap anak putu kita. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Ki Haji Mukhlason Rasyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya memperdalam Islam, yakni tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memaknainya secara spiritual. Semoga kita bisa memetik hikmah dan manfaat
dari kajian beliau, sehingga bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.